Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ara'aitum law anna nahara bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu zalika yubki min daranihi qalu la yubki min daranihi syai'an qala fazalika mislu salawatil khamsi yamhullahu bihil khotoya. Dari Abu Hurairah berkata bahwasannya beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian jika terdapat sungai di depan pintu salah satu dari kalian, lalu dia mandi selama 5 kali dalam sehari? Apakah masih ada kotoran yang tersisa padanya? Lalu para sahabat menjawab, tidak ada kotoran yang tersisa padanya. Dan Nabi pun bersabda, begitu pula lah seperti sholat 5 waktu, di mana Allah akan menghapuskan segala kesalahan kita. Abi Hurairah faqultu inni sa'altullaha an yarzuqani jalisan sholihan fahadisni bihadisi sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la'allallaha an yanfa'ani bihi. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwala ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira wa in taqasa min faridatihi syai'un qala rabbu azza wa jalla unzuru hali abdin min tatawu'in fayukammala biha ma taqasa min faridati summa yakunu sairu amalihi ala zalik. Aku berteman kepada Abu Hurairah dan aku pun berkata kepadanya bahwasannya aku telah meminta Allah Subhanahu wa taala untuk memberikanku rezeki, yaitu seorang teman yang soleh. Maka bacakanlah aku sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga dengannya Allah memberikanku manfaat. Lalu Abu Hurairah pun berkata bahwasannya ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, pada hari kiamat nanti amalan pertama kali yang akan dihisap dari seorang hamba adalah amalan sholatnya. Jika amalan sholatnya itu baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Namun jika amalan sholatnya itu rusak, maka ia akan rugi dan tidak selamat. Lalu jika amalan fardunya ini ada yang kurang, maka Rabb Azza wa Jalla pun berfirman, periksalah hambaku ini, apakah ia memiliki ibadah sunnah yang dapat menyempurnakan ibadah fardunya yang tertinggal. Lalu setiap amalan akan diperlakukan seperti itu. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum linnasi falyukhafif fa inna minhum dhaifa was-sakima wal kabira. Wa idza shalla ahadukum linnafsihi falyutawil ma syaa. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian memimpin sholat pada orang banyak, hendaklah kalian meringankannya, karena sesungguhnya di antara mereka ini ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, dan ada juga orang yang berusia lanjut. Namun, jika kalian sholat untuk diri kalian sendiri, maka panjangkanlah sesuka kalian. Fasolu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdhala sholati sholatul mar'u fi baitihi illa sholatal maktubata. Wahai manusia, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya sholat yang paling utama adalah sholatnya seseorang di rumahnya, kecuali sholat fardu. An Abdirrahmani sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Dari Abdurrahman mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau Allah tidak memberatkan umatku, maka aku akan menyuruhnya untuk bersiwak. An Abi Musa radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Aba Musa laqad utita mizmaron min mazamiri alid Daud. Dari Abi Musa radhiyallahu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, wahai Abu Musa, sesungguhnya engkau telah diberikan seruling dari serulingnya keluarga Abi Daud. An Abi Hurairah radhiyallahu
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati difi. Qala Allahu azza wa jalla ila sauma fa inna li wa ana ajzi bihi. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajri lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil mix. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan setiap anak Adam akan dilipat gandakan. Satu macam kebaikan akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat pahalanya. Lalu Rob Azza wa Jalla pun berkata, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa adalah bagiku dan aku akan memberikannya pahala, karena ia telah menahan nafsu syahwatnya dan telah menahan nafsu makannya. Dan sesungguhnya balasan bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika ia sedang berbuka dan kebahagiaan ketika ia sedang bertemu dengan Tuhannya. Maka sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada baunya kasturi. Hadasana Hannadun hadasana Abdurrahim an Malik bin Sulaiman an Atha an Zaid bin Khalid al-Juhani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahim dari Malik bin Abi Sulaiman dari Atha dari Zaid bin Khalid al-Juhani berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala khotaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuhan nasu faqad faradallahu alaikumul hajja fahujjuju. Faqala rajulun aqula amin ya Rasulullah fasakata hatta qalaha salasan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am lawajabat walama istata'tum. Summa qala zaruni ma taraktum fa inna ma halaka man kana qablakum bikasrati su'alihim wa ihtilafihim ala anbiya'ihim fa iza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa iza nahaitukum an syai'in fa'dahu. Dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah menyampaikan khutbahnya dan bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu untuk menunaikan ibadah haji, maka tunaikanlah ibadah haji tersebut. Maka salah seorang laki-laki bertanya, apakah dilaksanakan setiap tahun ya Rasulullah? Maka Rasul pun terdiam hingga ia mengulangi pertanyaannya hingga 3 kali. Lalu Rasulullah bersabda, jika aku mengatakan iya, niscaya haji akan menjadi kewajiban setiap tahun, maka kalian tidak akan bisa melaksanakannya. Kemudian Rasul pun berkata, maka biarkanlah saja apa yang aku tinggalkan kepada kalian, karena sesungguhnya celakalah orang yang sebelum kalian, karena mereka banyak bertanya dan mereka banyak menentang akan nabi mereka. Maka apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, kerjakanlah sebisa kalian. Dan apabila aku melarang melakukan sesuatu kepada kalian, maka tinggalkanlah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila ayyu amali afdalu faqala imanu billahi war rusulihi. Qila summa maza? Qala al jihadu fisabilillahi. Qila summa maza? Qala Haju mabrur. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah ditanya, amalan apa yang paling utama? Maka Rasul menjawab, yaitu beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Lalu Rasul ditanya lagi,
Kemudian apa lagi? Lalu Rasulullah menjawab, yaitu jihad fisabilillah. Lalu Rasul ditanya lagi, kemudian apa lagi? Dan Rasul pun menjawab lagi, yaitu haji mabrur. Sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuk roja'a kayaumin waladatu ummuhu. Aku mendengar Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang pergi haji lalu ia tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka ia seperti orang yang baru saja dilahirkan dari ibunya.